فاتحة الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية أن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنية أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النية كلها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' At-Taubah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Sabtu ini tanggal 23 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab fikih kita di halaman 157. Qala al-mu'allif ta'ala al-khiyaratu fi aqdil ijarah. Ini pembahasan terakhir mengenai aqdul ijarah, transaksi sewa menyewa, kontrak mengontrak. Al-khiyarat, khiyar-khiyar. Apa itu khiyar-khiyar ini? Yaitu saat kita mula-mula membahas tentang al-bai', itu jual beli. Nah, di sana ada 3 macam khiyar. Ada khiyarul majlis, ada khiyarul syarti, ada khiyarul aib gitu. Khiyar-khiyar, apa itu khiyar-khiyar? Khiyar itu menurut asal, menurut dasar, apabila transaksi jual beli sudah lengkap rukun-rukunnya dan tiap rukun sudah memenuhi persyaratan. Kalau memang sudah lengkap semua, transaksi jual beli mesti luzum. Apa luzum? Artinya mesti berlanjut gitu ya. Mesti berlanjut, tidak boleh dibatalkan. Kalau memang sudah memenuhi rukun-rukun, tiap rukun sudah memenuhi syarat, maka nggak boleh dibatalin gitu. Itu menurut asal. Namun syariat memperbolehkan khiyar gitu. Nah, sekarang apa itu khiyar? Ini sebetulnya udah lalu nih khiyar. Khiyar itu membatalkan gitu ya. Jadi sudah lengkap syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, namun agama masih boleh membatalkan, masih boleh membatalkan, masih boleh penjual atau pembeli nggak melanjutkan, ya, itu nggak melanjutkan, artinya membatalkan, nggak jadi dah bahasa kita. Nah, boleh nggak jadi, ya. Nah, itu boleh kagak jadi ada 3, ada khiyarul majlis, ada khiyarul syarat, ada khiyarul aib. Kalau khiyarul majlis itu selama masih ada di majlis, bukan majlis taklim, majlis jual beli ya. Ente selama masih ada di warung gitu,
belum berangkat dari tempat di mana beli barang masih boleh batalin gitu. Itu namanya khiyarul majlis ya. Kalau selama masih ada di majlis tempat jual beli, nah itu masih boleh batalin ya. Baik dari pihak yang jual atau dari pihak yang beli. Itu namanya khiyarul. Kalau khiyarul syarat, nah ini sesudahnya keluar dari majlis ya. Setelahnya barang diteng-teng ya. Mau pulang masih boleh khiyar, tapi kali ada syarat. Syaratnya itu selama masih ada di majlis gitu. Gimana nih ntar kalau ada bawa pulang nih, boleh nggak dipulangin gitu. Nah itu namanya itu kayak majlis. Kalau khiyarul majlis nggak disyaratin, selama masih ada di majlis masih bisa ya diapain tadi, dibatalin gitu ya. Tapi kalau khiyarul syarat mesti syaratnya itu saat ada di majlis ya. Kalau memang ya disepakati nggak apa-apa pulangin kalau memang nggak jadi, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Nggak boleh dari 3 hari. Nah itu namanya khiyar syarat. Kalau memang saat transaksi nggak ada syarat, nggak boleh khiyar. Jadi kalau mau khiyar syarat itu selama masih ada di majlis, gimana boleh dipulangin nggak kalau nggak jadi nih? Ya. Nah kalau memang disepakati, nah kalau nggak disepakati nggak boleh. Ya. Kalau nggak disepakati seperti apa? Barang yang udah dibawa nggak boleh dikembaliin gitu. Kan ada bonnya gitu. Nah itu berarti nggak ada yang kira syarat. Syarat nggak ada di situ. Ya. Barang yang udah dibawa nggak boleh dikembaliin gitu kan ada gitu. Nah berarti itu nggak ada khiyar syarat. Jadi adanya khiyar majlis tuh. Selama masih di majlis masih bisa ditukarin gitu. Nah kemudian ada yang ketiga namanya khiyarul aib. Kalau khiyarul aib ini kalau memang barangnya ada cacat gitu, boleh nggak dikembaliin? Nah ini khiyarul aib. Itu berbicara tentang khiyar saat kita berbicara tentang transaksi jual beli kan gitu. Udah berlalu, jual beli udah berlalu, kita udah ngomong jual beli, sudah ngomong hibah, sudah ini ngomong apa nih? Kontrak mengontrak. Nah, ya kena berhubung di sini ada kata-kata khiyar, nah kita ngomong lagi sono lagi belakang lagi gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau orang kontrak mengontrak ada khiyar nggak gitu maksudnya. Kalau jual beli kan memang ada itu ya. Ada kan jual beli itu ngomong itu ya. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Nah sekarang kalau itu transaksinya ngontrak mengontrak ada khiyar nggak gitu. Itu kan. Nah itu judulnya itu al khiyaratu fi aqdil ijarah. Jawabannya adalah khiyarul majlis wa khiyarul syarti la yasbutu fi aqdil ijarah. Nah, kalau orang kontrak mengontrak, sewa menyewa, nggak ada yang namanya khiyarul majlis, nggak ada yang namanya khiyar syarat. Yang ada itu waktu jual beli khiyarul bai ya. Kalau kontrak mengontrak nggak ada khiyar ya. La yasbutu, artinya layas butuh tidak ada fi akdil ijarah pada transaksi sewa menyewa, kontrak mengontrak nggak ada yang namanya khiyarul majlis, nggak ada yang namanya khiyarul syarat. Nah kenapa? Kenapa nggak ada? Nah, li'anna akdal ijarah min ukudil gharar. Karena transaksi sewa menyewa itu transaksi sebetulnya nggak boleh itu ya. Diperbolehkan kenapa? Ada darurat, ada hajat. Nah, menurut asal yang namanya sewa menyewa nggak boleh ya. Menurut asal nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada gharar. Apa gharar itu? Ada yang kagak jelas. Nah, kalau jual beli kan jelas, barangnya kelihatan. Kalau orang nyewa menyewa, yang dibeli apa yang dibeli? Yang dibeli bukan benda, nggak kelihatan. Kalau orang jual beli kan beli gelas, kelihatan gelasnya, nggak ada gharar.
Tapi kalau orang nyewa mengontrak, yang dibeli apa? Bukan benda, yang dibeli manfaat. Ya. Saya membeli manfaat, bukan bendanya kalau orang sewa tuh. Ya. Orang ngontrak rumah, emang yang dibeli rumahnya? Apa yang dibeli? Manfaat rumah. Ya. Sewa nyewa motor, yang dibeli apa? Manfaat motornya itu. Sekarang saya mau tanya, manfaat motor kelihatan nggak? Nggak kelihatan, emang manfaat kelihatan. Nah, jadi menurut asal yang namanya sewa menyewa kontrak nggak boleh. Kenapa? Karena ada gharar. Apa gharar? Ketidakjelasan. Apa ketidakjelasan? Karena yang dibeli nggak kelihatan. Nah, ini. Kenapa diperbolehkan? Diperbolehkan karena ada hajat. Oh ya. Apa itu hajat? Hajat kan maksud kita keperluan. Karena nggak semuanya orang punya motor. Kalau umpamanya nggak boleh ngontrak motor, nah berarti saya nggak boleh. Nggak semuanya orang punya rumah, gitu. Gitu ya. Emang semuanya orang punya rumah. Ya. Gitu. Kalau mau nggak diperbolehkan jual apa kontrak mengontrak, berarti orang yang nggak punya rumah mau tinggal di kolong jembatan. Nah, ini itu kan namanya hajat. Nggak semuanya orang punya kendaraan, gitu. Nggak semuanya orang punya rumah. Nah, bagi yang tidak punya kendaraan boleh, namanya ngontrak nyewa. Nah, jadi diperbolehkannya itu karena ada hajat. Kenapa tadi nggak boleh? Ada gharar. Nah, sedangkan khiyar ini gharar juga kan. Khiyar ini ada, kalau seandainya ini tadi batalin, ada gharar di sini. Nah, kalau seandainya khiyar diperbolehkan, berarti kumpul dua gharar di sini. Ya. Kalau seandainya ijarah diperbolehkan khiyar, ya, berarti ada dua gharar. Gharar pertama, gharar memang tadi yang dibeli memang nggak kelihatan ghararnya. Gharar yang kedua, khiyar itu gharar itu. Kan orang, ya, kalau seandainya ntar saya nggak jadiin boleh nggak? Berarti ada gharar di sini. Ya. Jadi oleh karena ijarah ini diperbolehkan karena ada gharar, jangan sampai ada gharar kedua gitu. Nah, ini khiyar ini kan gharar nih, ketidakjelasan tuh. Saya baca di sini supaya jelas. La yasbutu fi aqdil ijarati khiyarul majlis wala khiyarus syarat. Enggak ada khiyar majlis, enggak ada khiyar. Kenapa enggak boleh? Li'anna aqdal ijarah min uqudil gharar. Karena ya asalnya ijarah itu sendiri sudah ada gharar gitu. Apa itu gharar tadi? Yang dibeli itu kagak kelihatan ya, itu gharar namanya. Tuh, li'annaha aqdun ala ma'dum. Karena orang ngontrak, orang nyewa itu akadnya sesuatu yang enggak kelihatan. Manfaat tadi. Kan itu gharar. Wahyal manafi. Ya, jadi manfaat itu enggak kelihatan. Kalau enggak kelihatan berarti nggak jelas ya. Fa innaha ma'dumatun indal aqdi. Manfaat itu tidak ada, tidak kelihatan saat transaksi sewa menyewa. Kenapa adanya gharar diperbolehkan? Nah, innama syuri'at taysiran li hajatin nas. Nah, diperbolehkan kontrak mengontrak walaupun ada gharar karena mempermudah hajat manusia ilaiha kepada sewa menyewa, ngontrak mengontrak. Kenapa? Enggak semuanya orang punya kendaraan, enggak semuanya orang punya rumah. Demikian juga kalau nyewa tenaga. Saya mau bikin rumah, emang saya sempat bikin rumah sendiri gitu. Kan mesti nyewa tenaga orang. Ente nyewa tenaga orang, gharar. Apa itu gharar? Enggak jelas. Bisa jadi orang yang ente sewa dia itu kerjaannya kurang sehat, nah sehingga pekerjaannya nggak begitu banyak nih hari ini. Orang suruh kerja kadang-kadang kalau pikirannya uring-uringan, padahal kan gajinya sama aja, emang dikurangin. Oh, lu karena hari ini lu kerja uring-uringan, gua kurangin. Kagak, yang namanya orang kerja satu hari gaji 150.000, walaupun dia itu lagi pikiran pusing tetap aja dikasih. Kan ada gharar itu kan. Gitu kan? Kenapa ini diperbolehkan? Kan nggak semuanya orang bisa bikin rumah sendiri kan. Allah.
Jadi kenapa diperbolehkan? Karena nggak semua manusia sanggup melakukan perbuatan diri. Nggak semuanya orang punya rumah, nggak semuanya orang punya motor dan lain-lain. Diperbolehkan karena hajat. Nah, sedangkan khiyar itu sendiri gharar tuh. Ya. Kan orang boleh nggak saya batalin, Bang? Kan berarti di sini ada gharar itu karena keraguan. Ya. Nah, udah memang dia ada gharar, nggak boleh ditambah dengan gharar yang kedua gitu. Tuh, fala yakunu fiha. Ya. Ya. Oleh karena itu nggak boleh khiyar. Ijarah ini nggak ada khiyar. Li'annahu yasiru indahin dhammu gharar ila gharar. Kalau akdul ijarah diperbolehkan khiyar, maka berarti ya tertumpuknya gharar atas gharar ya. Wala yasihu ta'aqqud hala wujudil ghararil katsir. Sedangkan kita tidak boleh transaksi kalau ghararnya lebih dari satu gitu. Nah, itulah alasannya kenapa tidak ada khiyar majlis, tidak ada khiyar syarat. Nah, sekarang kalau khiyarul aib ada nggak? Nah, ente nyewa motor, ya, ternyata barang yang ente sewa, motor yang ente sewa rusak, boleh nggak dibatalin? Boleh. Ya, ya. Kalau khiyarul aib boleh dibatalin. Nah, ya deh. Amma khiyarul aib fa innahu yasbutu. Kalau khiyarul aib kita nyewa rumah gitu, akhirnya rumahnya ini nggak bisa dipakai, boleh nggak dibatalin kan? Boleh. Nah, ini namanya khiyarul aib. Fa innahu yasbutu, arti yasbutu ada di dalam khiyar kalau memang yang disewa ain benda ya. Fa idza hadatsa aibun bil ainil muajjarah, kalau adanya kerusakan pada benda yang disewa, wa asara fi manfaatiha ta'siran, sehingga mengakibatkan aibnya itu mengakibatkan manfaat yang disewa itu ya, manfaat akibat benda yang disewa itu gak bisa dipakai gitu ya. Yazharu tuh tafawuti ujratiha hala kauniha salimah. Beda dengan adanya aib tadi, beda antara ya, benda itu ya nggak ada kekurangan dengan benda ada kurang ya. Ya. Sehingga nilai sewanya juga beda. Nah, karena ada aib, nah maka boleh khiyar di sini, khiyarul aib namanya. Tuh. Jadi wa asar. Jadi barang yang disewa itu ada kekurangan sehingga mempengaruhi saat kita menggunakannya itu ya. Nah, itu yazharu fi tafawuti ujratiha, sehingga beda. Oh, sewanya juga kalau barang itu normal sewanya sekian. Barang ada kerusakan sewanya kan nggak seperti itu ya. Kan ada perbedaan itu. Nah kalau ada aib yang seperti ini boleh nih khiyar ya. Artinya khiyar apa itu? Boleh dibatalkan, nggak jadi ya. Contoh di sini, kalau dulu kan orang waktu bikin fikih ini, orang dulu kan belum ada motor, belum ada apa contohnya ya. Yang ada seperti apa yang contohnya dulu? Kama lawis tajaro ardon, seorang nyewa tanah untuk diapain? Liziroah dulu ya. Kalau sekarang orang nyewa tanah kan buat dagang, buat apa? Kalau orang nyewa tanah untuk ditanemin gitu, nyewa tanah untuk ditanemin ya. Pan kotoa mauha. Nah ya, tanah itu nggak ada airnya gitu. Nah kalau memang tanah nggak ada airnya, kira-kira tanah itu bisa ditanemin padi nggak gitu? Nah itu. Atau orang nyewa mobil, sayarah, lirukub, untuk diapain mobil? Untuk dikendarai. Fa'atobat ajalatuha, bannya rusak. Kalau memang dikendarai bannya rusak, kira-kira mobil itu bisa jalan nggak? Ya, kagak. Ya. Walam yubadiril muajiru islahi dzalik, yang nyewain tidak dandanin gitu ya. Tidak segera ngedandanin tuh bannya yang rusak. Ya. Kira-kira bisa dipakai nggak tuh mobil? Ya. Kagak. Nah,
Fal mustajiru bil khiyar. Nah, orang yang nyewa di sini boleh pilih. Apa boleh pilih? Antara melanjutkan sewaannya atau apa? Atau apa? Membatalkan, udah sampai sini aja gitu maksudnya. Itu yang khiyar ya. Tuh, antara imdok artinya melanjutkan ya. Antara imdok dengan pasah atau pasah, membatalin, artinya batalin, nggak dilanjutin sampai di sini. Kenapa? Kendaraannya nggak bisa dipakai gitu ya. Wala syai'a alaihi halal pasah in kana qabla mudi syai'in al-waqti. Kalau memang belum dipakai sama sekali udah rusak, yang punya barang nggak berhak dapat sewaan gitu. Karena kan belum dipakai ini. Ya, belum dipakai udah rusak gitu. Nah, orang yang punya barang la yastahiqu syai'an, tidak berhak dapat apa? Sewa. Tapi kalau memang dirusaknya di tengah jalan, udah dipakai kan? Fa in kana ba'da mudhi syai'in al-waqti. Nah, kalau memang dipakai di tengah jalan rusak, disuruh benerin, yang nyewain nggak mau benerin. Nah, ya udah sampai di sini, tapi sewanya dikasih tuh. Sampai mana? Sampai rusak itu, bukan berarti ya, kira-kira berapa itu upahnya dari sampai rusak situ, uangnya dikasih ya. Ya. Nah itu katanya sabata alaihi kistuhu, maka harus dikasih bagiannya, maksudnya bagian sewanya al musamah fil akdi, yang telah disepakati saat transaksi ya. Itu pokoknya orang ngontrak rumah setahun ya, setahun 5 juta gitu, baru 6 bulan rusak gitu ya, berarti kan 6 bulan separuhnya kan. Nah iya gitu. Nah itu kalau yang disewa itu benda ya, kalau memang aib ya boleh diapain tadi, boleh dibatalin. Kalau memang yang disewa apa, benda tadi itu apa tuh benda, rumah, kendaraan kan benda. Sedangkan sewa menyewa kan bukan hanya benda, seperti saya tadi nyontoin suruh orang kerja di rumah, berarti yang saya sewa apaan, benda atau apa? Tenaga orang, bukan benda kan. Nah kalau nyewanya benda, kalau bukannya benda, nyewanya apa? Tenaga ya. Apabila ada aib gitu, boleh nggak nih? Nah ini, oh di sini ada wala yasbutu khiyarul aib fi jaratiz zimmah. Dan tidak ada khiyar aib kalau memang yang disewa itu zimmah. Nah, zimmah kan tanggungan. Nah, itu nggak ada khiyar ya. Contoh nih, faida ahdaral muajiru ainan tustaufa minhal manfaatu al ma'qudu alaiha fi zimmah ta'ayyanat tilkal ainul muhaddarah wa yajibu wajaba 'alal muajiri ayyuhdira badalaha. Ya, kalau zimmah itu bukan nyewa benda ya, seperti apa nih ya, borongan lah, kalau bahasa kita borongan. Kalau tadi kan benda, saya nyewa mobil ini itu 1 hari berapa gitu kan. Kalau zimmah itu tetap juga nyewa mobil, tapi bukannya mobil itu ya, tolong anterin saya ke Bogor, nah gitu ya, anterin ke Bogor. Nah itu kan nggak ditentuin mobil, yang penting mobil mana aja, yang penting enta anterin saya. Nah itu namanya zimmah ya. Ya. Tolong dianterin saya ke Bogor. Jadi nggak bilang mobil. Nah, kalau yang tadi kan saya sewa mobil ini, ya itu ain. Nah kalau zimmah itu tolong diantarin saya ke Bogor. Nah akhirnya di tengah jalan mobilnya itu rusak. Ya. Nah itu nggak boleh dibatalin. Kenapa? Karena yang punya mobil kan bisa ganti dengan mobil lain. Yang penting kan apa tadi? Sampai kan, bukan nyewa, apa? Bukan nyewa benda, tapi yang dia apa? Anterin semua. Nah, ya. Iya. Jadi nggak bisa dibatalin ya, selama yang ngeborongin itu masih sanggup menggantiin dengan mobil yang lain. Nah, ya. Nah, kecuali kalau yang punya mobil udah saya nggak bisa dah nganterin sono. Nah, itu bisa. Selama yang nyewain itu. Kan kalau orang nyewa begitu kan
Apa itu aslinya mobil apa itu yang ada sewa-sewaan mobil apa? Iya kan dia punya banyak mobil, kalau ada yang rusak ganti lagi. Itu namanya zimmah, enggak gitu ya. Saya ulangi di sini. Idza ahdaral muayyidun ainan. Orang yang nyewain sudah nyediain mobil ya. Terus taufa min hal manfaah maktu alaiha. Untuk apa tuh ya? Digunakan buat yang disewa sampein ke Bogor tuh ya. Summa ta'ayyabat tilkal ain. Kemudian mobil itu di tengah jalan apa itu? Ainul muhdarah, artinya benda yang benda mobil yang disuruh nganterin rusak gitu. Wajib 'alal muajir ayyuhdira, padahal orang yang nyewain wajib nyariin apa? Gantinya ya. Jadi enggak batal itu ya. Li'annal ma'quda 'alaihi fi zimmah muqayyadun biwasfi salamah. Karena transaksinya itu adalah ya muqayyadun, diikat dengan selamat, itu selamat sampai di Bogor. Wa ma ahdarahu ghairu salim, benda kendaraan yang disediain ternyata rusak ya. Nah, maka si penyewa itu harus gantiin, cari gitu ya, gantinya. Fa'il lam yarda bihil mustajir raja'a ma fi zimmah. Nah, pala yang pasio akdul ijarah. Kalau memang yang nyewa itu nggak redho ya, nah itu kembali kepada tanggungan la tanpa akdul ijarah. Tidak batal ijarahnya ini ya. Ijarahnya bisa batal karena yang nyewain masih sanggup apa? Nyariin kan ini, kecuali kalau yang nyewain udah nggak sanggup, nah itu boleh. Selesai. Nah itu tadi judulnya, apakah ada khiyar pada transaksi jual beli gitu ya. Kalau khiyar aib dan kalau khiyar majlis dan khiyar syarat nggak ada. Tapi kalau ada khiyar aib, lihat dulu ya. Yang disewa benda atau tanggungan. Nah, kalau benda bisa ya, khiyarul aib dibatalin ya. Kalau tanggungan nggak bisa. Yang terakhir adalah ikhtilaf al-mu'ajir wal mustajiri fi da'war raddi awit talab. Apa tuh ikhtilaf? Perselisihan antara orang yang mu'ajir itu yang nyewain, mustajir yang nyewa gitu. Antara orang yang nyewain dengan orang yang nyewa. Apa yang diperselisihkan? Dakwarat satu, mengembalikan apaan? Ente nyewa motor gitu, kembaliin apanya tuh? Motornya udah habis dipakai, kembaliin. Nah ini gitu. Satu. Yang kedua yang diperselisihkan talab, rusak ini. Nah, satu-satu dulu dah supaya ngerti. Yang pertama tadi yang diperselisihkan apaan? Dakwarat, ngaku udah dibalikin gitu ya. Gimana gambarannya ya. Dakwah talab. Oh sini bukannya rod nih, talab dulu. Tadi di atas judulnya rod dulu, habis rod baru apa? Talab. Nah keterangannya bukannya ini, keterangannya talab dulu. Talab itu rusak. Bagaimana gambarannya? Idza talafatil ainul muajjarah. Nah, au ta'ayyabat fi yadil mustajir. Jika benda yang disewa rusak. Seperti tadi apa tuh? Ya. Motor rusak gitu kan. Atau ta'ayyabat itu. Sama juga rusak. Talifat itu hilang lah. Kalau talifat hilang. Kalau ta'ayyabat rusak. Hilang atau rusak. Hilang dan rusak itu benda itu di tangan orang yang nyewa. Rusaknya atau hilangnya di tangan orang yang nyewa. Nah, kan dulu udah pernah diperbincangkan. Orang yang nyewa itu sama seperti orang yang diamanatin. Nah, apa tuh orang yang diamanatin? Orang yang nyewa
motor itu sama seperti orang yang diamanati barang. Ya. Saya ini diamanatin barang. Apa tuh diamanatin? Nggak ngerti juga. Dititipin. Nah, sama seperti orang yang dititipin barang. Saya dititipin barang sama orang. Ini saya nitip barang mente ya. Iya, itu namanya saya diamanatin. Itu kalau barang orang yang dititip sama saya pelihara, ditaruh ya, pada tempatnya. Namanya orang nitip ya. Kan orang percaya sama saya. Kalau saya itu nggak teledor ya, barang orang saya taruh pada tempatnya ya. Kemudian barang itu rusak atau hilang, nggak wajib ganti. Nah, itu namanya ya, orang yang dititipin barang. Kalau memang yang dititipin itu tidak teledor barang orang, rusak ya. Ada orang nitip beras, nitip ya. Saya tolong beras saya titip sama ente ya. Saya tahu ini musim hujan gitu ya. Beras orang saya taruh di dalam di tempat yang aman ya. Gitu. Akhirnya umpamanya banjir atau apa, wajib nggak ganti? Emang banjir saya bisa usir. Tetapi kalau orang nitip beras, ente taruhnya sembarangan, nah kena hujan rusak, nah wajib ganti kan gitu. Itu kan. Nah kita sekarang kembali bukan orang yang dititip apa nih? Orang yang nyewa itu, ente nyewa motor kan berarti motor orang ada di mana? Motor orang ada di mana? Di tangan ente yang nyewa gitu. Saya nyewa motor, berarti motor orang ada sama saya. Itu sama seperti orang apa? Nitip. Ya. Artinya apa ya? Orang sama itu. Kalau saya nyewa motor orang ada sama saya. Ya. Nah kalau memang motor orang ente pelihara tuh hilang, nggak wajib ganti. Gitu. Ya, atau umpamanya motor orang rusak, nggak wajib ganti. Ya, itu sama itu. Jadi orang yang nyewa barang orang sama seperti orangnya apa? Yang dititipin apa? Barang. Samanya dalam masalah apa? Kalau seandainya rusak atau barang orang hilang, kalau ente kagak teledor nggak wajib ganti. Kalau ente teledor wajib ganti, gitu kan? Udah, kalau udah paham baru baca ini. Ini kan jadi dua-duanya berantem nih, berselisih. Yang diperselisihkan apa ini gitu. Nah, menurut orang yang nyewa, saya udah sungguh-sungguh, saya udah pelihara barang ente, tapi hilang juga. Berarti kan nggak wajib ganti. Sedangkan orang yang nyewain, enggak, lu makainya sembarangan. Nah, berselisih nggak? Itu maksudnya gitu ya. Ya. Kata orang yang nyewa, saya pelihara barang ente, akhirnya rusak. Kata orang yang punya barang, kagak ya. Ini motor ente pakai buat ngebut-ngebutan, sehingga nabrak, kan bersih itu. Nah sekarang yang dibenarkan pengakuan yang mana gitu? Apakah pengakuan orang yang nyewa, yang ngaku tadi kagak teledor, apakah tuduhan orang yang apa? Yang nyewain. Itu maksudnya. Nah udah paham, baru jawabannya situ ya. Ta'idda al-mustajir anahu lam yata'adda. Menurut pengakuan orang yang nyewa, dia itu tidak teledor gitu ya. Wa in nama hadasa bi afatin samawiyah. Barang itu rusak karena ada bencana seperti tadi. Ya. Kalau tadi kan beras ditaruhnya sembarangan, akhirnya kena bocor. Ya. Ya. Nah. Atau bisa bawain kohri jarodet. Kata orang yang nyewa ini, saya udah pelihara barang ente, ya. Namun ya terjadi kerusakan dengan sebab yang saya tidak bisa menolaknya gitu ya. Dan berarti kan wajib ganti tuh, nggak wajib ganti kan? Nah, ya. Au bisa babil istimalil ma'zun ma'adatan. Atau motor yang disewa digunakan seperti biasa, nggak ngebut, nggak apa, akhirnya rusak. Nah itu pengakuan siapa itu? Orang yang nyewa. Nah sementara orang yang nyewain ngakunya lain. Gitu. Wadda'al mu'ajir anna dzalik hasala bi ta'addin tuh.
Orang yang nyewain, yang punya barang mengatakan, ente teledor ini pakai barang ini ya. Ya itu ya. Teledor dari orang yang nyewa, kata yang nyewain. Teledor seperti apa itu? Tajawuzin fil istimal. Kalau motor, kendaraan dipakainya melebihi batas. Ya. Motor yang seharusnya paling banyak 2 orang, ya 3 orang. Yang seharusnya motor pakainya nggak ngebut, ya. Nah, barangnya ngebut, nabrak. Nah, itu kata yang punya motor. Ya. Taprit, ada muhibdil ain, tidak memelihara barang yang disewa. Nah, kan kalau orang berselisih harus di mana? Ada yang nengahin dong, nengahin. Kalau dia berdua aja nggak terus-terusan, nggak ada yang nengahin. Kan masing-masing mengaku ini. Nah, yang nengahin, ya kalau memang ada hakim, yang nengahin hakim. Ya. Nah, kalau nggak pada hakim, nah allazi yuqbalu qauluhu wal mustajir. Nah, yang diterima perkataannya adalah orang yang nyewa. Orang yang, nah, ya. Kata orang yang nyewa apa tadi? Ya, saya nggak teledor, ini rusak sendiri gitu ya. Nah itu perkataan orang yang tapi sumpah. Oh ada ya, sumpah ya. Ada mubahalah kemarin kami sumpah. Tahu mubahalah? Nah, mubahalah itu yang ya yang kemarin. Masa nggak tahu mubahalah? Mana di TV ada? Di TV nggak ada, di YouTube ada. Sumpah ya. Jadi hakim mengatakan ente nyewa ngaku barang orang ente pelihara, ya sumpah, berani semua enggak? Apa itu? Aku bersumpah demi Allah barang ente yang ente ada sama saya pelihara dengan baik, tetapi memang rusak. Nah kalau dia berani sumpah, yang dibenarkan perkataan siapa? Orang yang nyewa. Berarti orang itu nggak wajib ganti. Mau nggak sumpah? Kalau dia benar-benar nggak teledor kan dia berani sumpah. Kemarin polisi sudah sumpah nggak mau, nggak datang. Nah itu yang dibenarkan adalah orang yang nyewa tapi harus li'annal mu'ajir yada'i ta'addi wal mustajir yungkiruhu tadi. Masing-masing ya mengaku. Yang satu mengaku salah, yang satu kagak. Wal aslu adami ta'addi. Nah menurut asal tidak adanya kesengajaan. Bara'atu zimmah minat dhaman. Menurut asal orang yang nyewa nggak wajib ganti ya. Oleh karena itu yang diterima perkataan orang yang nyewa, tapi dengan syarat dia berani sumpah nggak. Ya. Kalau dia berani sumpah, yang dibenarkan perkataan orang yang nyewa. Selesai. Adapun perselisihan yang kedua yaitu mengenai rod. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian kita. Baik, kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum